Baiklah, materi berikutnya adalah tentang desain input. Jadi input merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Data hasil transaksi merupakan input untuk sistem informasi. Desain input rinci dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkap input yang pertama kali. Untuk dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap data yang terjadi. Data yang sudah dicatat di dokumen dasar dimasukkan sebagai input ke sisi informasi untuk diolah. Fungsi dokumen dasar dalam penanganan arus data adalah menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Dapat mendorong lengkapnya data karena data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dokumen dasarnya. Bertindak sebagai pendistribusi data, dokumen dasar dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga sangat berguna untuk audit trail. Dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung backup dari file data di komputer. Untuk data capture, identifikasi, dan penambahan data baru dapat menggunakan source dokumen atau dokumen dasar itu form yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Data entry, proses mengubah data menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer. Data processing adalah pemrosesan data yang masuk menjadi output. Untuk batch processing adalah metode pemrosesan data di mana data dari beberapa transaksi dikumpulkan ke dalam sebuah file tunggal lalu diproses. Online processing, metode pemrosesan data di mana data transaksi tunggal diproses secara langsung. Remote batch processing, metode pemrosesan data di mana data dimasukkan secara online, dikumpulkan sebagai suatu batch, dan diproses di kemudian waktu pada saatnya. Pengolahan input bisa keyboard, mouse, touchscreen, point of sale, sound, speech, optical, magnetic ink, electromagnetic, smart card, biometrik. Beberapa pengolahan input dari keyboard, formatasinya menjadi short dokumen, ada data entry-nya dimasukkan dengan keyboard yang mudah terjadi error. Data processing-nya adalah lamanya batch file atau baru langsung. Mouse dan touchscreen ini data capture-nya sama seperti form transaksi menjadi short dokumen. Untuk mouse digunakan bersama dengan keyboard sebagai alat penunjuk, lama juga dan yang lainnya. Oke, ini beberapa hal-hal yang berkaitan dengan metode dan prosesnya. Nah, ada automatic identification, barcode misalnya seperti ini. Nah, human factor juga berperan sangat penting. Input harus dibuat sederhana mungkin dan didesain untuk mengurangi kemungkinan kesalahan memasukkan data. Cara menguranginya bisa menggunakan kode. Jadi untuk hal yang unik dapat digunakan kode. Pemakaian kode akan membuat input menjadi lebih pendek dan unik, dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pemasukan data, atau data yang relatif konstan disimpan di file induk acuan dapat diambil dengan menggunakan suatu kode tertentu sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai input data. Contohnya ingin mengambil nama mahasiswa ya tinggal NPM atau NIM-nya saja gitu. Ada jam dan tanggal dapat diambil dari sistem. Jadi sistem time, sistem date dapat dimanfaatkan sehingga data jam, tanggal tidak perlu diinputkan. Tetap bekerja walaupun arilan isi komputer dimatikan. Ini seperti tanggal di komputer kita ya, langsung keluar. Ada rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Cara ini dapat menghemat dan memudahkan pemasukan data. Nah, untuk inputannya, masukkan perintah untuk melengkapi form, meminimalkan jumlah tulisan tangan, jika dimungkinkan gunakan checkbox. Data yang dimasukkan harus diurutkan dulu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Terdapat beberapa petunjuk lain dan masalah khusus pada input data untuk desain screen GUI. Seperti ini ya alurnya. Ke kanan, baru ke bawah, kanan, bawah lagi. Ini yang bad flow ya. Oke, jumlah input harus diawasi, pastikan bahwa data valid ya, existing check, data type check, combination, self-checking, sampai format check. Ini di dalam GUI, Graphical User Interface, untuk input bisa pakai text box, ini pakai kotak persegi panjang, diisi dengan beberapa baris, sangat cocok jika nilai inputnya tidak dibatasi. Inilah ya, ini adalah text box. Ini multiple line, ini ada radio button, ini checkbox, ini drop down list, combo box, associated, ini ada selection choice. Ini beberapa kaitannya dengan tadi hal yang sudah ada di dalam gambar tersebut. Oke. Nah, ini untuk kontrol input bisa seperti ini ya. Contohnya untuk proses desain input, identifikasi input
dan periksa persatuan logikalnya, pilih kontrol GUI, desain validasi dan tes inputnya, ada peralatan layout atau prototype, jika perlu desain source dokumennya. Ini contohnya. Gabungan dari seluruh multimedia juga. Oke. Ya, input berbasis web juga, ini ada shopping chart misalnya, tombol text box, checkout link, atau antarmuka web. Ini contohnya. Ya, demikianlah penjelasannya. Terima kasih. Tetap semangat semua, sehat selalu.